Tapi dalam catatan saya, ini yang pertama kali ketika ada kebijakan atau rencana pemerintah kemudian diupdate atau berkebalikan dengan rencana atau sikap Mbak Puan Maharani. Dan sepertinya ke depan nanti pemerintah juga akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya agak kaget sekali ketika Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya menolak rencana relokasi warga Palestina di Gaza. Ini disampaikan dengan sangat jelas sekali, tegas sekali di forum parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI. Kata Mbak Puan, Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan. Bagi saya pernyataan Mbak Puan ini kan seperti bertolak belakang dengan rencana pemerintah. Loh kok bisa gitu? Biasanya kan antara Puan Maharani dengan rezim Presiden Prabowo itu sejalan. Jadi kalau sekarang kemudian tiba-tiba ada perbedaan pendapat itu cukup mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi atau menjadi menarik karena pidato Mbak Puan Maharani hari ini itu disampaikan di depan Presiden Prabowo juga. Jadi Pak Prabowo hadir ketika Mbak Puan menyampaikan pidatonya, ketika menyampaikan penolakan terkait rencana relokasi warga Palestina di Gaza. Ini kan jadi kayak susah untuk kemudian dijelaskan gitu. Karena sebelumnya Presiden Prabowo kan nampaknya sudah sangat jelas sekali rencananya akan mengirim beberapa pesawat ke Palestina untuk kemudian mengangkut setidaknya 1.000 orang untuk gelombang pertama dari warga di Gaza untuk diselamatkan atau dievakuasi ke Indonesia untuk direhabilitasi atau diobati. Tapi sekarang Mbak Puan Maharani yang biasanya selalu beriringan atau bersama-sama dengan Presiden Prabowo tiba-tiba menyampaikan pendapat yang berbeda. Tiba-tiba menolak rencana relokasi. Ya, kalaupun ada orang kemudian berpendapat bahwa kan beda, relokasi dengan evakuasi beda. Pak Prabowo mau evakuasi, Mbak Puan menolak relokasi. Ini kan dua hal yang berbeda, jadi nggak bertentangan ya itu. Nggak lah, itu perdebatan yang tidak produktif gitu ya, sama seperti mudik dan pulang kampung. Nggak, ini pada akhirnya sama saja. Ini intinya kan terkait orang, warga di Palestina atau di Gaza yang ingin dibawa ke Indonesia. Nah, Mbak Puan pada prinsipnya entah itu relokasi atau evakuasi itu menolak ide tersebut karena kemudian berharap agar Palestina ini ya dibangun kembali, bukan kemudian dikeluarkan orang-orangnya. Nah, rencana untuk evakuasi yang sebelumnya beberapa bulan lalu disampaikan oleh Presiden Prabowo dan dijelaskan secara detail oleh Menteri Luar Negeri bahwa nantinya warga Palestina di Gaza itu akan diobati, direhabilitasi, lalu kemudian setelah sembuh, setelah baik, nanti kemudian mereka akan dikembalikan lagi ke Palestina. Itu memang sebuah rencana yang kurang masuk akal. Ya karena ngapain terbang sejauh itu dari Palestina ke Indonesia dengan tujuan hanya untuk dilakukan rehabilitasi, penyembuhan, diobati, terus dipulangin lagi. Kayak nggak ada negara lain aja di sekitar Palestina. Ngapain jauh-jauh ke Indonesia? Harusnya kan di negara-negara terdekat sana aja gitu. Jadi memang itu adalah sebuah rencana yang sulit untuk diterima. Apalagi kalau rumah mereka itu sudah ditinggalkan oleh warga Gaza ini, maka ya nanti ketika mereka kembali belum tentu bisa. Dan kalaupun mereka bisa kembali belum tentu wujudnya masih sama gitu. Sehingga ya ini memang menjadi satu rencana yang kontraproduktif yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang dan menjadi perdebatan di Indonesia karena ya terlihat nggak masuk akal memang. Nah, sekarang ketika Mbak Puan menyampaikan perbedaan bahwa dia menolak relokasi warga Palestina di Gaza, ini sebenarnya adalah perbedaan pendapat yang murni perbedaan pendapat atau jangan-jangan ini update kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo. Ya nggak tahu gitu, karena bisa aja apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini hanya update saja atau perubahan sikap gitu ya. Karena kalau Pak Prabowo hadir dan Mbak Puan berpidato seperti itu, bertolak belakang dengan rencana yang sudah digagas oleh Pak Prabowo, ini kan kayaknya mustahil gitu ya. Kayaknya Mbak Puan nggak akan pidato seperti itulah kalau ada Pak Prabowo. Tapi
ini ada Pak Prabowo pidatonya seperti itu, ini menunjukkan bagi saya kayaknya Pak Prabowo sudah berubah pikiran gitu. Karena ya memang soal evakuasi atau relokasi atau apapun lah namanya warga Palestina di Gaza itu sampai sekarang memang belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Setidaknya setahu saya belum ada langkah-langkah yang konkret dan itu masih dalam bentuk gagasan atau rencana. Secara momentum memang hari ini bisa dibilang sudah nggak tepat lagi, udah nggak sesuai lagi. Karena kalau dulu kita mau mengevakuasi warga Palestina di Gaza, itu kan rencana atau tujuannya mungkin untuk melunakkan hati Donald Trump gitu ya, supaya Donald Trump ini melihat keseriusan Indonesia untuk membantu mewujudkan gagasan Donald Trump. Sehingga ya kan rencana evakuasi, relokasi atau apapun namanya, ini kan rencananya Trump sama Israel gitu kan. Kan rencana mereka tuh. Dan kemudian kita mencoba, pemerintah kita mencoba untuk ikut terlibat di dalamnya dengan harapan nanti Trump bisa melihat. Tapi sekarang sepertinya situasinya sudah tidak diperlukan lagi. Sepertinya pemerintah kita Indonesia juga nggak perlulah mengambil hatinya si Trump. Ya karena percuma gitu ya. Trump tetap akan semena-mena, tetap akan suka-suka dia. Jadi ngapain kita kemudian susah payah untuk membantu atau mewujudkan apa yang diimpi-impikan sama Trump. Jadi buang-buang waktu. Jadi biarlah itu suka-suka Trump dan kita memang sepertinya lebih baik atau lebih bagus kalau kemudian merapat ke pihak yang lain selain Amerika ya, kepada Rusia dan Cina gitu ya, sehingga ke depan rencana pembangunan di Indonesia atau ekonomi kita itu jadi lebih stabil dan lebih pasti dibandingkan bergantung atau bekerja sama dengan Presiden Donald Trump yang secara kesepakatan, secara komitmen itu sangat tidak jelas gitu. Yang berubah-ubah ya, yang kemudian ya sama seperti ketika Donald Trump dan Cina yang memainkan tarif dagang, naik tiba-tiba, turun tiba-tiba. Itu kan sama-sama nggak jelasnya. Jadi ya memang mungkin situasinya hari ini Indonesia sudah tidak perlu lagi untuk ngambil hatinya si Trump. Makanya kemudian lewat Mbak Puan Maharani, rencana atau penolakan terhadap relokasi warga Gaza itu disampaikan di depan Presiden Prabowo. Dengan harapan ya semoga ini menjadi satu sikap yang sama antara pemerintah dengan Mbak Puan Maharani. Saya memilih untuk percaya atau berharap ini sebagai sebuah update saja, update rencana dari pemerintahan Presiden Prabowo. Karena ya kalau Pak Prabowo sendiri yang membantah, kita batal untuk misalkan untuk merelokasi atau mengevakuasi warga Palestina di Gaza misalkan, itu kan jadi kurang pas, kurang elok gitu sih. Tapi kalau Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI menyampaikan seperti itu, bahwa kita menolak, bangsa ini menolak relokasi warga Palestina dan Palestina harus dibangun kembali dengan keadilan dan kebaikan, itu bisa pas, bisa cocok lah, sehingga Presiden Prabowo juga nggak kehilangan muka gitu ya. Karena kalau Prabowo yang bilang itu kayak ya pagi tempe sore kedelai, kebalik ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan menurut saya ini sangat sesuai dengan pikiran banyak orang, bahwa kita memang peduli dengan Palestina, kita peduli dengan warga Gaza, tapi menarik, mengevakuasi ataupun merelokasi warga Gaza keluar dari Palestina ini akan justru membuat situasinya jadi tambah sulit, tambah rumit. Karena kalau nanti semua warga Gaza itu dievakuasi, dikeluarkan dari sana, ya jadinya Israel jadi tambah berkuasa. Jadinya Israel jadi semakin berkuasa di sana karena sudah nggak ada orang, dan nanti ya orang-orang yang sudah ada terlanjur berada di luar, jadi nggak bisa masuk lagi, jadi nggak bisa kembali kepada Gaza. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini sangat sesuai sekali, karena evakuasi, relokasi atau apapun itu namanya, itu justru menghabisi. Karena kecintaan kita kepada warga Palestina atau rasa peduli kita kepada warga di Gaza itu jangan sampai kemudian membuat kita jadi lupa dengan strategi politik dan perangnya Israel. Karena ya kalau ini kemudian berhasil dilakukan dan itu memang kemauannya Israel, ya mau jadi apa gitu. Nanti malah kita mendapatkan beban tambahan, warga yang harus dibina. Ya, udahlah warga kita juga masih banyak yang kesusahan. Oh, bukan kita nggak peduli, enggak, tapi ya
semua kepedulian itu harus dilakukan, diselesaikan dengan cara-cara yang benar. Dan kalau caranya salah, ini bisa berantakan semuanya. Apa yang terjadi di gedung kemarin ketika Mbak Puan berpidato di depan perwakilan, oke, saya melihat bahwa apa yang disampaikan ini adalah sebuah pernyataan yang strategis sekali dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau betul dugaan saya gitu, karena kalau ini adalah update atau perkembangan atau perubahan sikap dari rezim Presiden Prabowo atau sikap pemerintah yang menolak relokasi atau menolak evakuasi, yang ingin mempertahankan Palestina, ini akan membuat Mbak Puan Maharani secara posisi itu akan sangat kuat sekali. Karena nantinya, ini kan baru yang pertama seingat saya, nggak tahu sebelumnya pernah terjadi, tapi dalam catatan saya, ini yang pertama kali ketika ada kebijakan atau rencana pemerintah kemudian diupdate atau berkebalikan dengan rencana atau sikap Mbak Puan Maharani. Dan sepertinya ke depan nanti pemerintah juga akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani. Ya, kalau ini yang terjadi, ini akan menjadi satu cerita politik yang sungguh aneh sekali gitu ya. Bagaimana seorang Mbak Puan dari PDI Perjuangan yang secara partai belum berkoalisi, tapi secara posisi begitu strategis dan sangat-sangat difungsikan oleh Presiden Prabowo untuk terlibat langsung dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun posisinya sebenarnya hanya Ketua DPR RI, bukan di level eksekutif. Kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan, tapi soal Palestina saya lebih setuju dengan Mbak Puan Maharani. Harapannya Presiden Prabowo dengan semua menterinya setelah ini bisa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.